Tapi ukurku natap kempakam Bapa, ku kuri perbahanan du simbelindu baiman bangku oh Tuhan. Kabijanilah kaman musibah kalah situ, semua ibas keperangan ulang-ulang kahdu, ibas kau nangkat kelemahan, ibas ini tertentu bagai ibas ukur dulu. Siapa terluka, sinampati ibas perpulungan pe, harus lakujur tidak tutus. Ibas dari akan pe, sadar, atur mendahi-dahi permata, kelasa ia ubas perayaan na bagi si tersena, ibas pokok-pokok peraturan permata di BKP. Si keduakan permata kerina anggota permata, kalau menjinkan yang kendahin siniatur dan BKP. Si katalukan beritakan berita si Maria, jagai persadaran dikendahikan pelayanan siniatur ke ibas BKP. Dari nakin sangguy bukit kang kata si tersinga di atas naik, ibas atinur dahil dalam kelasi indah kerina alututus, telah kerina kalang indah kemajuan permata. Kedua riendeskan dahil iman baru. Adi tuhu bagi atiku di skala-skala tuhu bagi atiku. Hai pen seibahanku, dahikanlah hai alututus. Tempat-tempat berdahil guna Tuhan, lalu guna manusia. Kalau kamu tempat berbulu, Osmi narasuran, alau telah pengurus permata diri kami rukun semua tenidam, bahagia dengan itu dokter kami ia gelar muka ras biar ia mati bata ibas lagi terjadi. Shalom, 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 shalom lulusan Watas, shalom. Ya, puji Tuhan, kita sudah bisa kumpul bersama-sama di ruangan ini dengan penuh sukacita bareng-bareng sama Pendeta, Nina, teman-teman semua. Dan kami dari Permata Kelas
Klasis. Sebelumnya memohon maaf karena untuk hari ini yang datang hanya kami berdua. Sebenarnya kami Permata Klasis sampai hari ini masih ada 11 orang ya Bang ya, 11 orang. Tapi kondisinya kami kebanyakan yang di Pekanbaru dan sisanya ada di luar kota kayak di Balang, Bagan Batu, Dumai. Jadi nggak memungkinkan untuk mereka sampai di sini. Teman-teman yang di Pekanbaru dalam masa isolasi. Jadi kami memang sengaja untuk tidak usah datang dulu. Jadi yang bisa datang hari ini dari sekitaran Perawang sama Lulu Dalam. Jadi kan masih lingkungan kita juga. Jadi kecillah kemungkinan untuk terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi sebelumnya mungkin ini kan ada permata yang masih baru menjabat dan belum pernah bertemu dengan kami pun belum pernah bertemu dengan teman-teman. Jadi kita perkenalan dulu ya pendeta. Dimulai dari abang ketua dulu lah. Ya, salam berjuang buat kita semua. Tandakan gelarku Hardianto Ginting, biasa dipanggil Hardi. Bundari Erdain Bas Pendakian Perawang, tas domisili B di Rumpun Perawang, tas jabatan di Permata Klasis sebagai ketua Permata Klasis. Jujur. Ya, gelarku Melisa Binti Nani dari Bulu Singa. Bundari aku tadi di Dalam, jabatan Bas Permata Klasis sekretaris. Jadi nanti yang bagian berat-berat, tapi ini sekretaris yang umum ya, bukan sekretaris bidang, nanti berhubungan sama kami bisa. Ya, bujur untuk teman-teman semua. Mungkin sekarang belum kehafal namanya, nanti lama-lamaan kita bakal sering komunikasi, nanti bakal terjadi hubungan yang intens, jadi hafal sendiri ya. Jadi selanjutnya kita mau bahas tentang apa-apa aja sih tugas dari Permata. Kami rasa itu yang jadi bahan topik pembicaraan kita hari ini, mengingat teman-teman semua hampir 100% adalah pengurus baru yang belum pernah menjabat kecuali Dio ya. Dion. Jadi mungkin kita bakal bahas pertama dulu kenapa tadi kami sebut setelah umum itu pembinaan B, karena memang susunannya seperti itu. Jadi di selesai umum itu pembinaan, dari pembinaan itu konsolidasi, dari selesai konsolidasi itu partip baru yang terkait keuangan, baru anggota. Jadi tadi kami cek juga SK-nya yang dikasih ke kami. Kalau seandainya masih bisa diperbaiki, direvisi aja gitu, supaya untuk kedepannya nanti nggak salah lagi. Untuk tugas langsung aja ya dia. Untuk tugas umum Bapak Ketua aja dulu ya menjelaskan. Ya, jujur juangan mantan Dina, kita sharing. Terima kasih juga mantan ketua yang sudah hadir bersama-sama kita untuk pengurus yang baru. Jadi di sini memang pengurus baru tentunya kami mengucapkan selamat telah dilantik sebagai pengurus Permata Unggun. Jadi tentunya banyak hal-hal yang nanti memang menjadi kendala di tengah-tengah pelayanan kita. Tapi kami berharap jadikan itu sebagai motivasi ataupun menjadi rakut kesadaran bagi teman-teman Permata, pengurus Permata. Jadi dari harapan kami mungkin dari pengurus dulu, alangkah baiknya teman-teman saling mengenal pribadi gitu. Sehingga nanti teman-teman mengetahui bagaimana sikap ataupun perilaku teman-teman kita. Mungkin teman-teman ketua nanti mau bercanda sama kabit keuangan, tapi dia nanti nggak suka bercanda, jadi turah nanti yang nggak siangkan gitu. Jadi langkah baiknya teman-teman dulu saling mengenal pribadinya, sehingga nanti ketika melakukan setiap pelayanan pun nanti tentunya nanti lebih enak kerjasamanya. Jadi untuk itu kita langsung aja untuk berbagai tugas-tugas yang dilakukan di bidang pelayanan Permata. Jadi di Permata ada 4 bidangnya nanti ya kan, 4 bidang yang bidang pelayanan itu ada pembinaan, konsolidasi, dan partisipasi dan keuangan. Inilah bidang-bidang pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah lembaga kategori Permata. Tapi yang mengkoordinir itu ada ketua dan sekretaris dan bendahara. Jadi untuk inti tentunya ketua lah yang nanti akan mengakomodir semua Permata. Tentunya itu mengakomodir semua Permata. Bagaimana hubungan ketua dengan bidang keuangan, bidang konsolidasi, bidang pembinaan, dan bidang partisipasi. Itu yang harus menjadi tonggak dulu. Kamu harus
semua menguasai tentunya. Kami juga harus intent dengan sekretaris, hubungan sekretaris apa aja program-program yang dilakukan. Karena kalau di lembaga kategorial, sekretaris adalah ibu dari organisasi, ketua itu adalah bapak dari organisasi. Jadi harus saling intent dan semua harus diayomi antara bidang-bidang dan anggota Permata. Jadi ketua harus ada hubungan ke BPMR, tentunya harus ada koordinasi tengah-tengah KAM sama BPMR, pembimbing itu harus ada koordinasinya. Setiap kegiatan harus diinfokan ke pembimbing, nanti pembimbing yang nyampe ke BPMR. Begitu juga ada kegiatan-kegiatan memang ataupun koordinasi yang lebih intens ke pengurus KASIS juga boleh. Tentunya apa-apa info yang dilakukan ataupun kegiatan di pengurus KASIS bisa juga cakap-cakap dari pengurus KASIS bagi ya. Kemudian untuk sekretaris nanti masalah surat menyurat gitu. Surat menyurat apa aja yang perlu dilakukan, apa aja program-program yang sudah dibuat tentunya itu dicatat di sekretaris. Jadi sekretaris tentunya melaporkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Jadi ketua sama sekretaris setiap bulannya kalau bisa pengurus melakukan rapat rutinitas. Jadi kalau kami di pengurus KASIS mengevaluasi program kerja yang sudah dilakukan, tentunya akan selama sebulan, dan membuat strategi ataupun membuat hal-hal program kerja yang kita lakukan untuk bulan ke depan. Jadi semuanya itu harus dievaluasi sehingga nanti kita bisa dari evaluasi lah kita lagi untuk melakukan kegiatan kita selanjutnya. Jadi itu harapan kami untuk pengurus. Tentunya nanti itu ketua sama sekretaris yang melakukannya. Jadi mengajak rapat tentunya teman-teman lah yang melakukannya di awal bulan atau di akhir bulan. Kemudian untuk bendahara mungkin program keuangan itu apa-apa saja uang masuk yang ada di tengah-tengah kategori Permata, mungkin nanti dari iuran maupun nanti dari ada mungkin ucapan syukur dari jemaat kita, dari orang tua kita, nanti kan tentunya berkoordinasi dengan bendahara Runggun. Jadi mungkin kalau untuk umum mungkin itu aja sih koordinasinya di tengah-tengah lingkup pengurus Permata. Nanti untuk bidang-bidangnya, bidang-bidang lah yang akan membuat kegiatan-kegiatan. Untuk bidang pembinaan mungkin bisa memvariasikan setiap kegiatan-kegiatan atau ibadah. Mungkin kali ini ada renungannya, mungkin di PA juga sudah di buku PA sudah berbagai metode yang sudah dilakukan, tentunya bisa juga diikuti, bisa juga nanti bisa diskusi sama pendeta. Pak Pendeta, ini diskusi metode PA kita bagaimana nantinya biar nanti semakin banyak yang datang. Karena kalau metodenya itu aja nanti orang bosan tentunya. Itu yang menjadi hal yang paling identik kalau di Permata. Makanya kita harus banyak kreatif, karena Permata pasti banyaklah kreatifnya untuk kegiatan-kegiatan Permata. Mungkin untuk bidang pembinaan itu aja. Kemudian untuk bidang konsolidasi itu masalah database. Mungkin masalah database, teman-teman bisa mengevaluasi data-datanya. Dari database itu kita mengetahui bakat dan talenta teman-teman. Jadi harapan kami di database itu bisa dibuat data-data yang hal yang penting, umur, waktu, dengan talenta, sehingga nanti kita membuat nanti kita pakai gitar, memang udah tahu kita siapa aja yang pandai main gitar di tengah-tengah Permata kita. Jadi database inilah yang harus digali di bidang konsolidasi sehingga pelayanan kita boleh bisa berjalan dengan baik. Gitu. Dan ini juga menyangkut di iuran Permata gitu. Jadi kan database ini kan menyangkut ke iuran Permata ke KASIS kita. Kemudian masalah bidang partisipasi. Bidang partisipasi ini adalah kegiatan yang menjadi motor di tengah-tengah Permata. Motor itu adalah sebagai penggerak. Nah, jadi partisipasilah yang menggerakkan kegiatan-kegiatan Permata ini. Misalnya kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan yang di tengah-tengah Runggun kita. Mungkin juga teman-teman sudah melakukannya di tingkat kerja Rani kemarin. Itu juga mungkin
masuk plus buat teman-teman pengurus yang mau terlibat di kegiatan-kegiatan yang ada di gereja kita. Jadi pengurus partisipasi inilah nanti yang bisa koordinasi dengan ketua apa aja yang harus kita lakukan. Mungkin ada acara futsal bareng atau kegiatan bareng ataupun ya manggang-manggang sekali-sekali gitu. Jadi itu yang membuat keakraban di tengah-tengah Permata. Kalau hanya kita PA mungkin saya pribadi menontonlah kita untuk aktif itu. Tapi bagaimana melalui setiap kegiatan kita yang tidak melalui PA pun kita bisa mengakrabkan kegiatan-kegiatan kita. Jadi nanti mungkin kegiatan sini juga bisa dibarengin dengan orang tua karena bisa berbagai kegiatan olahraga di tengah-tengah gereja kita. Untuk masalah keuangan juga, kita keuangan mungkin itulah menjadi kegiatan kita juga harus memakai dana tentunya kan. Jadi bidang keuangan lah yang mencari dana setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Untuk yang pertama menjadi uang masuk kita memang iuran Permata. Iuran Permata mungkin pengurus lah yang akan mengkoordinasikan berapa iuran kita per bulannya. Kemudian nanti ada hal-hal yang memang perlu yang kita lakukan, misalnya ada bajar di tengah-tengah Permata, mungkin ada kegiatan kita itu yang bisa kita lakukan, dan mungkin nanti ada ucapan syukur dari orang tua. Jadi itulah hal-hal yang paling sering kita lakukan di tengah-tengah kategori Permata. Nanti kedepannya mungkin banyak lagi hal-hal yang memang di luar dari yang kita cakapkan ini, tapi memang harus kita tetap berkoordinasi dengan pembimbing kita dan BP Runggun dan pendeta kita yang ada di tengah-tengah kita sebagai penasihat kita dan pembimbing pengarah kita di tengah-tengah kategorial Permata ini, meskipun kita masih di kaum muda ini. Jadi sedikit itu gambaran tentang kategorial kita ataupun bidang-bidang pelayanan kita. Mungkin ada tambahan dari sekretaris, boleh ditambahi, jujur. Ya, sedikit menambahi. Pertama dulu dari ketua. Jadi kami ketua adalah kepala dari organisasi ini. Jadi kalau yang lain tidak bergerak, tapi kami masih bergerak, masih bisa berjalan. Tapi kalau kami sendiri tidak bergerak, teman-teman yang lain nggak akan ada gunanya. Jadi kan di saat nanti misalnya begini, yang dikerjakan pengurus Permata bukan hanya Permata aja. Seperti contohnya di gereja ada sidang Runggun ya Pak Pendeta. Permata harus ikut. Jadi ini yang aku alami di Lubuk Dalam. Kami di Lubuk Dalam setiap kali ada sidang Runggun, sidang awan gitu kan, Permata nggak ada pendeta. Berakibat apa? Berakibat ke kita tidak ada kepercayaan orang tua ke kita. Jadi kegiatan kita itu nggak direspon sama orang tua kita gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman lu nggak ada yang bisa, kamu harus maju ke kami. Karena nanti dalam proses pelayanan akan ada yang namanya masalah-masalah kayak jenuh, malas. Tapi kamu tidak boleh jenuh dan malas. Misal nanti udah absen ini, kita sudah menunggu hari ini, siapa yang bisa hadir? Gak ada. Kamu misalnya ada kerja gini, mau nggak mau, kamu harus ada di sini. Itulah tugas dari ketua yang menurutku yang paling penting. Kamu beda daripada yang lain. Kamu tanggung jawab lebih besar daripada yang lain. Jadi jangan takut jadi ketua, nanti jadi takut ketua gara-gara ketua itu. Oh ya, rasanya juga hampir juga. Eda aku, oh Tuhan, lanai bokam ku togam, surah-suradu hatiku ku pedalang. Eda aku, oh Tuhan, ku walukan kiri seram, sempat tidur aku seku kemuliaan. Sabar kau nade, sabar kau Bapa, Tuhan mesin jaga ikam duana. Keleng atena man anak duwe, berkat aku dahi berpuluh enam. Uran meder kusik-kusik jelma sinterem, Tuhan
Tuan sim bereman bangku kengasupan matahari pagi jadi arah pengkunan dangi keleng ate